Film dimulai pada suatu perusahaan bernama Paladin Control, sebuah perusahaan yang memfilter postingan di internet oleh manusia. Simpelnya gini, setiap postingan adalah tiket dan harus melalui para moderator terlebih dahulu jika ingin disetujui. Jika melanggar peraturan seperti pornografi dan kekerasan, maka jenis postingan tersebut harus dihapus. Sebagai contoh, kalau ada video menyembelih binatang, itu harus dihapus. Tapi jika menyembelih kemudian diolah dan dimasak lalu dimakan, maka itu adalah video kuliner. Para pegawai harus tahu batasan dan value setiap video yang akan diposting. Comments, questions, concerns. Pekerjaan ini seperti mudah tapi menguras mental para pegawai. Setiap hari mereka harus menonton video dari mulai kekerasan, pembunuhan, dan pornografi yang aneh-aneh. Tapi begitulah pekerjaannya. Kekesalan pegawai pun hanya sebagai angin lalu bagi perusahaan. Film ini akan berfokus pada tokoh seorang wanita bernama Daisy Moriarty, seorang karyawan Paladin Control juga, yang saat ini hidupnya tak lepas dari gadget. Setiap aktivitasnya pasti memegang HP untuk menonton, melihat postingan orang lain, atau buka aplikasi kencan. Dia memiliki rekan kerja yang duduk di sebelahnya bernama Ava Lopez. Di pagi itu mereka bekerja seperti biasa. Sebelum memulai, meja Daisy ada bekas tisu yang belum dibersihkan. Aneh saja, perusahaan sebesar ini kok nggak punya OB. Anybody there? Please. Sepulangnya bekerja, Daisy kencan dengan seorang pria yang bernama Isaac yang ia kenal dari aplikasi kencan. Mereka mengobrol membicarakan pekerjaannya masing-masing, dan Daisy menceritakan bahwa ia memiliki cita-cita menjadi seorang perawat. Dan pertemuan ini mereka berakhir di hotel berdua. Keesokan harinya, ketika Daisy baru sampai di kantor, dia melihat Bob, karyawan Paladin yang sedang menghancurkan bohlam dengan cara melemparnya ke pintu, hanya untuk bersenang-senang, merasa puas menghancurkan sesuatu. Baru aja sampai kantor, Daisy dipanggil oleh atasannya yaitu Jay Jones. Daisy melakukan kesalahan katanya, karena telah menghapus video seorang wanita yang mengakhiri hidupnya sendiri. Daisy menghapus karena merasa kasihan kepada korban dan tak ingin disebarluaskan. Lagi pula videonya mengerikan. Tapi Joy berkata lain, video tersebut ternyata menjadi headline berita, dan ini bisa menjadi masalah bagi perusahaan karena tidak mendapatkan untung dari momen viral. Situasi ini menjadi aneh bagi Daisy. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan tapi malah menjadi masalah. Dan kedepannya Joy tidak ingin menerima lagi alasan apapun dari Daisy. Jika ada yang bisa membuat viral, jangan pernah dihapus. Dari kejadian ini, Joy memberikan lagi arahan yang lain untuk sedikit memperluas tiket agar tidak terlalu kaku, tapi sedikit membingungkan bagi Bob. Ada beberapa hal jika ketemu kalimat yang nyaru. Contoh di kita, kata tai dalam internet atau keseharian menjadi jorok dan kasar. Tapi kalau kalimat itu digabung dengan lalat menjadi tai lalat, kata tai itu tidak disensor dan bukan kalimat jorok. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Bob tuh mempertanyakan persoalan kata-kata tersebut. Dia kesulitan untuk memfilter kalimat-kalimat di internet yang nyaru. Tapi tanggapan Joy nggak spesifik menanggapi keluhan dari Bob. Pada akhirnya Joy cuman bilang, do your job. Ketika malam hari saat bersantai di rumah, Daisy kedatangan tamu. Tetangganya meminta bantuan kepada Daisy untuk menjaga Violet anaknya. Di malam itu pun, ia menemani Violet sampai ia tertidur. Lalu keesokan harinya, seperti biasa, dia bekerja dan ngobrol sama Ava soal pekerjaan di Paladin seperti penyelamat bagi orang-orang yang bermain internet, terutama untuk anak-anak, karena pekerjaan mereka yang selalu memblokir konten-konten yang mungkin menyebabkan hal-hal buruk bagi para penggunanya. Lalu mereka sampailah di meja masing-masing.
melakukan pekerjaannya. Ketika Daisy melihat salah satu video seorang wanita yang tergeletak di kasur, lalu seorang pria yang menaruh paku dan memalu paku tersebut. Entah kurang jelas melakukan apa, tapi akibat dari menonton video tersebut, Daisy jatuh pingsan dan harus dirawat di IGD. Setelah pulang dari rumah sakit, ketika Daisy tidur, dia mendapatkan mimpi buruk. Wajah seseorang yang ia lihat di video muncul mengagetkannya. Di pagi harinya, Daisy mendapatkan telepon dari rumah sakit atas tagihannya kemarin dirawat di rumah sakit karena perusahaannya tidak memberikan asuransi atau tanggung jawab membayar tagihan rumah sakit. Ya pokoknya lepas tanggung jawab. Mana tagihannya besar, yaitu sebesar $2.200. Untuk melepaskan bete, untung saja tiba-tiba Isaac mengajak makan malam. Daisy kembali bekerja. Saat baru sampai dan buka komputernya, dia sudah disuguhkan video pemenggalan kepala manusia. Ava yang di sebelahnya pernah menonton video itu, tapi anehnya video tersebut selalu muncul lagi dan lagi. Setelah itu Daisy menemui Joy. Dia mengadu soal video gadis yang dipaku kemarin yang ia lihat. Daisy meminta izin kepada Joy untuk melaporkan ke polisi atas kasus tersebut. Namun tanggapan Joy sebaliknya, mungkin saja itu video orang yang suka sama suka atau fetish seseorang. Jangan terlalu dianggap pusing, kata Joy. Tapi Daisy tidak berpikiran ke situ. Dia ingin menangkap si pelaku karena dia yakin si perempuan itu dipaksa atau bisa menjadi korban kekerasan seksual. Namun, tanggapan Joy tidak sependapat lagi. Dia menolak permintaan Daisy karena jika video tersebut tidak seperti yang Daisy pikir, itu akan membahayakan perusahaan karena tidak memiliki kredibilitas. Joy malah menyarankan Daisy untuk pergi ke konselor perusahaan jika Daisy memang merasa terganggu mentalnya. Sementara itu, Bob bersama Jeffrey, seorang konselor. Jeffrey mendapatkan aduan dari karyawan lain karena kelakuan Bob yang aneh. Bob pun menjelaskan kenapa bisa begitu. Karena dia setiap hari melihat video-video yang di luar nalar, menjadi mentalnya terganggu. Jeffrey malah memberikan saran yang konyol kepada Bob. Jeffrey bilang, Bob lebih baik menggambar, siapa tahu bisa menjernihkan pikiran. Selama Jeffrey bicara dengan Bob, dia tuh nggak serius, malah menggambar wajahnya Bob. Selesai Daisy bekerja, dia pergi ke kantor polisi tanpa sepengetahuan Joy. Dia melaporkan video gadis yang dipaku itu. Kata polisi, dia tidak bisa menangkap atau menerima kasus ini. Pertama, Daisy tidak mengaku karyawan Paladin. Terus juga Daisy memberikan video ini tanpa ada keterangan lain, seperti di mana kejadiannya. Dan juga polisi tidak bisa menangkap si pelaku yang memaku gadis dalam video. Polisi menganggap ini semua hanya video pornografi seperti biasa aja. Tak ada yang aneh, mungkin saja ini adalah fetish seseorang. Daisy pun kesal mendengar ini lalu pergi. Di sisi lain, Ava yang sedang bekerja, tiba-tiba ada video iklan. Tarif foto kaki $250, celana dalam belum dicuci $500, dan tarif berkencan $1000. Di saat itu juga Ava tertarik dan melakukan hal-hal yang ada di situ. Ketika malam harinya, Daisy masih aja kepikiran soal laki-laki yang memaku seorang gadis di video. Sampai-sampai dia mencari video tersebut di situs porno dan menemukannya. Video itu sama persis dengan yang ia lihat sendiri. Setelah itu, Daisy masih terus menyelam di internet mencari orang-orang yang memiliki fetish seperti ini. Dan ternyata banyak banget. Nggak pakai pikir panjang, Daisy mengirim link video gadis yang dipaku itu ke sebuah forum Reddit. Dengan membuat postingan, dia sedang mencari pria dalam video ini. Lalu besoknya ketika di kantor Paladin, seorang karyawan bernama Paul muntah setelah melihat video seorang pria memakan otongnya sendiri. Daisy yang mendengar, dia menenangkan Paul untuk tidak muntah di karpet karena jika dia melakukannya, perusahaan akan mendenda Paul.
Pada saat jam istirahat, Daisy ngobrol dengan Paul. Daisy bertanya latar belakang soal Paul. Paul bilang dia baru saja lulus kuliah jurusan informatika. Paul ini sebenarnya seorang programmer yang terjebak bekerja di sini. Saat malam hari, Daisy kembali lagi meneruskan investigasinya. Sebelum itu, Daisy belajar dulu bela diri melalui video tutorial buat jaga-jaga. Dan juga dia membeli sebuah alat spray cabai yang terlihat seperti lipstick. Ketika ia mengecek postingannya di Reddit, ada seseorang yang membalas. Dia telah berhasil melacak pria dalam video gadis dipaku. Daisy yang sudah mendapatkan alamatnya langsung mengecek di Google. Jaraknya nggak begitu jauh, cuma 2 jam dari tempat tinggal Daisy. Besoknya, saat Daisy di tempat kerja dan ketika beristirahat, dia meminjam pistol kepada Bob. Tapi Bob bilang dia nggak punya pistol. I don't have a gun, Daisy. Shoot something. I feel good. Keesokan harinya Daisy sudah mantap. Dia cuti kerja hanya untuk menuju alamat terduga pelaku. Sesampainya di tempat, Daisy mengecek kotak surat rumah itu dan menemukan nama pemilik rumah ini bernama Richard. Daisy kembali ke mobilnya mencari nama Richard di internet, tapi muncul banyak banget nama. Lalu tidak lama dari itu seorang pria keluar. Kemungkinan dia adalah Richard. Daisy pun mengikutinya seharian, sampai-sampai ia juga ikut menonton bioskop dengan film yang sama Richard tonton. Dan ketika selesai, Daisy langsung melabrak Richard di parkiran dengan langsung menuduh kalau Richard adalah pria yang ada dalam video gadis yang dipaku. Tapi Richard bilang itu bukan dirinya dan gak tahu siapa. Lalu ia pun pergi. Pada malam harinya Daisy pulang. Sampai di rumah, ia langsung membuka laptop dan membalas komentar orang yang memberi alamat Richard. Daisy menulis kalau itu adalah alamat yang salah. Akun yang bernama Callum yang memberi alamat Richard ini membalas lagi. Kata dia, ya emang itu alamat yang salah. Alamat tersebut ternyata adalah bosnya si Callum yang sangat menjengkelkan. Callum sengaja banget memberikan alamat bosnya karena dia cuma pengen iseng-iseng doang sama bosnya. Anehnya setelah itu si Callum ini malah balik marah ke Daisy karena sudah memposting video tersebut. Keesokan harinya Daisy mengajak bicara Paul lagi. Kemarin lusa dia baru saja tahu kalau Paul ini adalah seorang programmer dan Daisy berniat meminta bantuan kepada Paul untuk melacak pria yang ada di video gadis yang dipaku itu. Tapi Paul menolak karena bisa membahayakan nyawa Daisy. Daisy bertindak di luar kendali dirinya dan Paul pun meninggalkannya. Saat malam harinya, Daisy terus melakukan investigasinya lagi. Sekarang ia membuka situs pembuatan video itu secara langsung dan melihat ulang video itu untuk memperhatikan detail-detail yang mungkin Daisy lewatkan. Di sini kita baru mengetahui detail video tersebut. Dalam video itu, ada seorang lelaki menggunakan topeng, menaruh paku di bagian intim si cewek, yaitu korban. Dan setelah itu, pria tersebut memukul paku itu dengan palu. Lalu ada seorang pria agak tua menonton saat kejadian. Mungkin aja dia ini kliennya. Sempat terekam juga kamera bagaimana dia terlihat di wajahnya tuh sangat menikmati. Sudah buntu tak menemukan petunjuk, Daisy akhirnya komen dan menawarkan diri untuk menjadi model dalam video serupa di video selanjutnya. Besoknya, Joy video call dengan pemilik perusahaan. Joy meminta biaya asuransi untuk moderator yang mentalnya terganggu akibat sering menonton video-video di luar nalar. Tapi permintaan Joy ditolak. Kata si bosnya, biarkan saja lebih baik dipecat, cari pekerja yang lain kalau ada yang terganggu mentalnya. Di pagi itu, Daisy baru saja datang dan melihat ada 2 orang polisi sedang bicara dengan Joy. Daisy bertanya kepada Ava. Ia bilang ada seorang moderator terkena serangan jantung dan meninggal dunia di tempat. Jadi polisi menginvestigasi kematian ini. Ketika malam hari, saat Daisy menjaga Violet menonton film berdua, tiba-tiba ada pesan soal tawaran Daisy yang ingin menjadi model kemarin. Daisy disuruh ke studio jika memang dia berniat akan menjadi model. Dia pun tidak ingin melewatkan kesempatan ini, meminta izin kepada Violet untuk pergi sebentar saja dan akan kembali lagi. Singkat cerita, Daisy sampai. Dia bertemu seorang pria, kita sebut saja David. Di ruangan ini tidak ada siapa-siapa dan David memberikan sebuah formulir kepada Daisy menyuruhnya untuk mengisi semua
semua informasi sesuai KTP. Karena niat Daisy bukan untuk menjadi model, dia bertanya kepada David soal pria yang Daisy lihat dalam video. Dia tidak bisa memberitahu informasi rahasia ini karena kebijakan perusahaan. Merasa curiga, Daisy pun pamit akan keluar, tapi pintu itu malah dikunci oleh David. Daisy tidak dibolehkan keluar sampai ia sendiri mengisi formulir dan tanda tangan. David memaksa, tapi Daisy terus menolak. Di saat ia mendengar suara langkah kakinya David dan melihat bentuk juga motif sepatunya David, Daisy teringat di dalam video itu, yang dimana suara langkah juga sepatunya David sama persis dengan sepatu yang ada di video. Jadinya Daisy melakukan ini. Besoknya di kantor, Paul sudah di tahap ia kena mental. Dia menelpon ibunya berbicara bahasa Cina. Tidak ada subtitle, jadi nggak tahu apa yang dibicarakannya. Setelah itu, ia kembali bekerja dan ia melihat video yang membuatnya tidak nyaman, yaitu video gadis yang dipaku. Lalu Paul pergi meninggalkan kantor dan pulang ke rumahnya begitu saja, tanpa pamit, tanpa memberitahu siapapun. Selama perjalanan, ia menangis dan setibanya di rumah, dia memeluk anjingnya lalu menangis lagi. Kita kembali ke Daisy yang sedang istirahat. Tiba-tiba Paul kembali lagi ke kantor dan memberikan kertas. Lalu ia bilang, ini adalah alamat dan nama pria yang ada di video gadis dipaku itu. Keesokan harinya, Daisy pergi ke kantor, langsung menemui Joy dan bilang ia ingin resign. Tapi Joy menolak, karena sesuai kontrak kerja, pegawai di Paladin harus bilang mau resign jauh-jauh hari, kira-kira 2 minggu sebelumnya. Kalau mau mendadak sih bisa juga, tapi didenda. Ya sudah, Daisy terpaksa mengikuti aturan. Dia bekerja selama 2 minggu sebelum berhenti. Selama 2 minggu ini, Daisy nggak cuma kerja terus pulang, tapi dia lebih produktif, belajar dan juga ia kursus keperawatan. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Daisy bekerja sebagai pelayan sekaligus ini adalah side jobnya. Setelah 2 minggu berlalu, akhirnya Daisy keluar dari Paladin. Singkat cerita, Daisy telah selesai sekolah keperawatan dan melamar ke salah satu rumah sakit. Dia memasuki tahap interview dengan manajer rumah sakit. Selama wawancara, Daisy terlihat percaya diri dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sang manajer. Dan pada saat di akhir kalimat, kita melihat siapa manajer rumah sakit itu. Dan dia adalah pria yang menonton langsung gadis yang dipaku, atau bisa dibilang klien pada saat itu. Ternyata Daisy selama ini merencanakan berhenti dari pekerjaan sebelumnya adalah demi bisa bekerja di rumah sakit ini dan membalas dendamnya dari dalam perusahaan. Tapi setelah itu gimana nasibnya? Tidak ada yang tahu karena filmnya tamat. Gimana penonton? Film ini sih ratingnya nggak cukup bagus ya. Dan juga beberapa scene, beberapa adegan banyak yang saya potong dan nggak saya masukin karena nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, karena nggak canon gitu. Nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Terlalu banyak dragging dari cerita ini. Jadi saya ringkas sesingkat-singkatnya biar langsung ke poin utamanya. Jadi gimana menurut kalian? Komentar di bawah tanggapan kalian dengan film ini. Tapi film ini cukup bagus sih kalau kalian menonton secara langsung. Oke, kalau gitu yang belum subscribe silahkan subscribe. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.